Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, pasti lagi sibuk ya? Pasti adik-adik ada yang lagi ngerjain PR, ada yang lagi sibuk-sibuknya main, ada juga yang lagi nonton TV. Mungkin adik-adik ada yang lagi chit-chat juga sama teman-teman. Daripada adik-adik pusing atau bingung mau ngapain lagi, yuk adik-adik kita lihat satu klip yang bercerita tentang Paulus di Troas. Ngapain ya Paulus di Troas? Kita simak bersama-sama. Suatu hari, Rasul Paulus melakukan perjalanan untuk melayani di kota yang bernama Troas. Di sana, Paulus dengan semangat menceritakan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Dan orang-orang di Troas juga sangat senang mendengar firman Tuhan adik-adik. Walaupun hari sudah malam, tapi orang-orang masih sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita Paulus. Tapi ternyata ada satu orang yang mulai mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Namanya Eutikus. Dia tidur di jendela adik-adik. Padahal kan tempat itu berbahaya ya. Dan ketika dia tertidur adik-adik, tanpa sadar, dia jatuh dari situ adik-adik. Jendelanya ada di lantai 3. Orang-orang kaget. Dan mereka buru-buru untuk turun ke bawah melihat kondisi Eutikus. Ternyata mereka terlambat adik-adik. Eutikus sudah meninggal. Tapi kata Paulus, jangan berisik, karena dia masih hidup. Dan tiba-tiba adik-adik, Eutikus bangun. Dia membuka matanya dan dia hidup. Paulus melakukan sebuah mujizat karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada Paulus, sehingga Paulus bisa melakukan mujizat membangkitkan Eutikus yang meninggal menjadi hidup kembali. Orang-orang di Troas pun bersuka cita dan kembali mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Adik-adik, Paulus menyembuhkan Eutikus dengan kuasa Roh Kudus. Waktu Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Paulus. Kuasa doa sangat besar adik-adik. Roh Kudus turun saat kita benar-benar meminta. Adik-adik, di waktu adik-adik sungguh-sungguh berdoa, meminta dan memohon pertolongan, Tuhan pasti bantu. Bukan cuma untuk kesembuhan adik-adik, tetapi tuh adik-adik sedang sedih dan juga sendirian. Ayo kita buka ayat Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi adik-adik, waktu adik-adik sungguh-sungguh berdoa, di waktu adik-adik sakit, adik-adik pasti sembuh. Di waktu adik-adik sedang sedih, pasti Roh Kudus memberikan penghiburan. Di waktu adik-adik kesulitan ngerjain tugas atau ujian, pasti Roh Kudus bantu untuk menenangkan dan juga mengingat kembali pelajaran adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau apapun situasinya. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu benar-benar nyata di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus turun untuk menyembuhkan kami, menjamah kami, dan juga menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih adik-adik. God bless you.